Selamat malam NER. Jadi pada malam hari ini kami akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh NER tentang sumber-sumber hukum dan sejarah dari hukum pidana di seluruh dunia dan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kristal Manampiring dengan ekornim 185. Perkenalkan NER, nama saya Christian Roring dengan ekornim 186. Perkenalkan NER, nama saya Anastasia Sangi dengan ekornim 162. Perkenalkan NER, nama saya Ceris Faustina dengan ekornim 182. Oke. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala hal yang menjadi dasar atau asal-usul dari aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sumber hukum ini penting karena menentukan apa yang sah dan berlaku di dalam masyarakat. Secara umum ada beberapa jenis sumber hukum yang perlu kita ketahui. Apakah dari Ngoni ada yang tahu? Kita tahu. Yang kita tahu itu sumber hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Mari kita ingin tahu DP penjelasan mengenai itu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, hukum pidana khusus itu dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana, itu ketentuan atau isi peraturan perundang-undangan itu cuma mengatur di satu bidang hukum pidana. Nah, yang kedua itu kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi di dalamnya terdapat ketentuan pidananya. Ada DP ketentuan yang tetap. Kita akan kasih contoh penghuni. DP contoh yaitu undang-undang, aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti DPR dan Presiden. Dan yang selanjutnya peraturan pemerintah atau PP, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjelaskan pelaksanaan undang-undang, keputusan Presiden, keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Nah, untuk sumber hukum tidak tertulis sendiri itu bagaimana? Karena kita kan juga nggak tahu tuh, sampai dengan Jelly dia nggak tahu, kita juga nggak tahu. Jadi kalau dari Ngoni mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan itu sumber hukum tidak tertulis. Oke, jadi sumber hukum tidak tertulis, ini adalah sumber hukum yang tidak berbentuk tulisan tapi tetap memiliki kekuatan hukum. Contohnya adalah kebiasaan atau adat istiadat. Jadi kalau nggak tertulis gitu yang adat dong. Yes. Berarti yang so ada dari lama, contohnya kayak mungkin budaya, Rupa budaya. norma dalam Jadi suatu itu tetap daerah gitu. diterapkan. Tapi kan kayak contoh rupa di orang begitu, mungkin salam kan itu tidak tertulis. Iya, Tapi itu itu sudah tetap dijalankan yang penting dah. mungkin itu salah satu contoh mungkin dari kita secara pemahaman dari mana penjelasan ya. Berarti kalau traktat internasional itu masuknya ke sumber hukum tidak tertulis? Iya, betul. Bisa jadi. Kalau yang tertulis itu yang rupa KUHP gitu. Yang undang-undang. Iya. Itu yang Contoh undang-undang, peraturan pemerintahan itu tertulis. Itu kan yang memang so ada tuh tertulis. Nah, bagaimana dengan jurisprudensi? Tadi kan kita membahas tentang sumber hukum. Sedangkan sumber hukum itu sendiri pasti tidak jauh dari jurisprudensi. Ada yang bisa bantu jelaskan? Mungkin Celi. Ian atau Celi atau bisa. Aca? Jadi jurisprudensi ini adalah keputusan-keputusan pengadilan yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Jadi meskipun bukan hukum tertulis, keputusan pengadilan ini sering dijadikan acuan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara. Berarti itu enggak secara tertulis toh. Berarti itu Iya. secara keputusan hakim Hakim sendiri. yang pakai itu dia dah. Jadi jurisprudensi ini tuh dia tuh menurut hakim dan begitu, ngerti enggak? Iya begitu. Jadi kalau menurut dia betul, dia mau keputusan begitu dah. Iya, Pokoknya betul. menurut dia aja dah. Nah, Nggak perlu ada yang tertulis, dia mesti sama dah itu dia. Oh, iya betul. Nah, Oh, I see. kalau dari kita ada sih sebenarnya satu lah, Koroni, yang mungkin kalau misalnya ada yang tahu mungkin atau nanda, itu doktrin. Nah, di sini tuh yang kita Nggak, belum dapatkan, tahu apa itu. doktrin itu merupakan pendapat atau pandangan para ahli hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi mengenai aturan hukum tertentu. Mungkin kayak ada hukum yang tidak tertulis atau mungkin yang ada dari lama dari seorang ahli. Berarti bukan diciptakan oleh suatu kayak
berdiskusi besar oleh apa, tapi ahli yang so ada dan gitu, yang so Dari mungkin DP pendapat Nah, dia sendiri, pendapat nah. itu dengan bagaimana mungkin dia berpikir secara logika untuk mengatur DP kebiasaan orang-orang begitu. Itu termasuk doktrin gitu. Oh, I see. Oh, jadi jurisprudensi itu kan dia keputusan hakim. Berarti kalau doktrin itu ahli hukum. Iya, Oh, gitu. Jadi tadi kan orang so bahas tentang sumber-sumber hukum yang jenis-jenis ya toh. Sekarang kita mau bahas soal definisi. Mungkin ini ada tambahan nanti, Moni bisa tambah ya. Oke. Jadi di sini tuh sumber hukum dalam arti ada 3, ada arti historis, teologis, dan juga filosofis. Tunggu. 3 atau 4? 3 itu 3. Tiga. cuma 3. Yang kita cari ada 3. Ah. Nah, yang pertama itu ada sumber hukum dalam arti historis. Definisinya adalah sumber hukum secara historis ini merujuk pada suatu asal-usul atau perkembangan hukum dari masa ke masa yang mencakup tradisi hukum yang ada dalam suatu masyarakat atau negara. Jadi aspek historis ini menekankan bagaimana hukum terbentuk melalui sejarah dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Begitu, itu menurut historis. Itu ada DP contoh ya. DP contoh kita tahu misalnya undang-undang yang ada sekarang sering sekali dorang dari kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dari masa lalu yang kemudian diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh, sistem hukum di Indonesia banyak sekali dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Belanda, dan hukum internasional. Begitu dong. Itu yang dari DP historis. Oke. Baru kalau- ada DP sumber hukum dari teologis. Nggak tahu? Kalau teologis kebetulan kita sedikit tahu. Jadi definisi dari hukum teologis, sumber hukum dalam arti teleologis berkaitan dengan tujuan atau maksud dari adanya hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hukum dilihat dari segi fungsinya, yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam masyarakat seperti keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial. Lanjut dari contoh. Untuk contoh, tujuan dari hukum, tunggu, kita mau contoh ulang ini. Ya nggak langsung contoh, Italia begitu. Nanti DP ending kita. Oh, kesimpulan dia. Jadi kita langsung contoh dari Ah. definisi. Supaya nggak rupa tak acak sekali gitu ya begitu. Ulang dari pertama aja, dari baca. Sorry nih. Santai. Ada so asam ulang. Komboroko biar cepat. Oke, udah. Semua itu tuh. Lanjut ya, nanti potong. Jadi yang kedua, kita mau jelaskan penghuni definisi dari hukum teleologis. Sumber hukum dalam arti teleologis berkaitan dengan tujuan atau maksud dari adanya hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hukum dilihat dari segi fungsinya, yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam masyarakat seperti keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial. Jadi itu DP tujuan formo capai suatu tujuan toh di masyarakat atau seperti keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial toh. Nah, Itu Lebih DP ke tujuan. arah ini sih, kayak kan orang hidup hukum itu kan ada, kalau misalnya ada 2 orang atau lebih. Lebih dari Mungkin 2 karena orang. itu ya. Ya, betul. Kong, DP contoh, tujuan dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Supaya nggak banyak yang mau bikin Kesalahan. Itu Betul. memberikan efek jerah. Iya. supaya orangnya nggak mau bikin yang salah dan supaya dong takut mau ada DP hukuman Iya, gitu kan. betul. Berarti ini bisa mengurangi kejahatan yang ada di masyarakat. Nah itu DP tujuan hukum pidana. Oke. Oke. Nah, kita ada guys, baru kalau misalnya kan tadi ada Teologis, teologis dengan historis. historis kan. Iya. Nah, kita ada filosofis. Kalau filosofis sendiri itu dia lebih berkaitan dengan dasar dan prinsip-prinsip yang melandasi hukum, yaitu nilai-nilai dan keyakinan filosofis yang menjadi dasar pembentukan hukum itu sendiri. Nah, hal ini menyentuh seperti aspek norma-norma, moral, dan etika. Oke. Orang kan sebayar semester 1 tuh bagaimana ada etika, Moral, profesi etika. hukum, bagaimana orang harus punya moral dan Moral, etika. nah. Ya. Nah, di sini tuh ada DP contoh. Dalam perspektif filosofis, hukum bisa dipandang sebagai alat untuk mewujudkan keadilan atau menghormati hak asasi manusia yang ada di
seluruh dunia. Nah, filosofi hukum seperti yang diajarkan oleh para filsuf seperti John Rawls dan Immanuel Kant dapat memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang harus ada dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan sosial. Mungkin DP kesimpulan kan? DP kesimpulan Pak itu DP perspektif tiga ini beda-beda, Mar itu saling melengkapi dan jadi melengkapi tentang bagaimana hukum itu terbentuk, diterapkan dan dikembangkan dalam masyarakat. Jadi Berarti itu DP artis sama dong. itu beda, Mar itu saling melengkapi. Oke, iya. Mas sebenarnya kalau mau diperhatikan baik-baik, DP kata-kata agak mirip-mirip. Contoh dari yang teleologis, Teleologis. dia bilang kan untuk mewujudkan keadilan, dan ketertiban. menghormati hak asasi manusia, toh. Iya, betul. Nah, di teleologis itu sendiri, di sini di waktu yang dia bilang itu menjaga ketertiban dan keamanan. Mirip, toh. Agak mirip di tujuan sama sebenarnya. Karena sebenarnya Kesejahteraan karena masyarakat. sebenarnya memang hukum pidana itu kan DP tujuan utama dong untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. itu. Jadi DP inti sama saling melengkapi aja. Sesuai tadi yang Aca bilang, DP kesimpulan begitu. Banyak ada kacau nih negara. Ada aturan dah. Ya. Mungkin ada tambahan dari Ngoni? Sudah sih, soal lengkap dah sih itu udah bahas. Nah, kan orang sudah tahu tuh sumber-sumber hukum, guys. Bagaimana kalau orang cari tahu di sejarah hukum. sejarah hukum? Soalnya Menarik sih. sejarah hukum itu sebenarnya kan agak masih hukum, apalagi sejarah hukum pidana. Iya. Sejarah hukum pidana kan masih agak Orang masih bingung. Banyak sekali lah dang Iya. DP itu karena kan sejarah hukum pidana ada yang di Indonesia, ada yang dari di luar luar. Indonesia. Betul. Jadi banyak Jadi sumber sekarang dah. orang mau Nah. bahas yang dari dunia dulu, dari yang internasional atau yang nasional Indonesia? Bebas. Mungkin sih Indonesia dulu toh, karena kan kalau misalnya dari Indonesia kan orang tinggal di negara Indonesia, Iya. toh. Baru nanti orang masukkan bagaimana Cari yang dari Indonesia, dari luar baru masuk Indonesia yang sudah dijelaskan begitu. Kebetulan sih kita sudah cari beberapa informasi dari interneting buku dan kita sudah dapat beberapa yang dari Indonesia. Apa? Oke. Jadi sejarah hukum pidana di Indonesia itu ada yang sebelum masa penjajahan di Belanda. Oh jadi so ada dari sebelum penjajahan dang. Iya, jadi sebelum masa penjajahan dia so ada. Mar dulu itu menggunakan hukum adat. Oh, I see, Begitu. I see. Jadi sebelum datang Belanda, hukum pidana adat sudah berlaku di Nusantara termasuk Indonesia. Nah, hukum adat ini tuh tidak memisahkan secara tegas hukum pidana dan perdata, Oh. serta diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam kitab undang-undang. Hukum adat juga dipengaruhi oleh agama yang dominan di suatu wilayah, seperti kalau di Aceh itu kan dia dominan atau dia lebih banyak agama Muslim. Muslim. Toh? Iya. Nah, jadi hukum adat sampai sekarang di Aceh juga masih menggunakan hukum adat. Iya. Begitu. Oh iya. Baru ada lagi masa penjajahan Belanda yang masa VOC dari tahun 1602 sampai 1799. Itu ada di buku, market orang kayak buku beda. Nah, kan? iya nanda. Ya. Jadi VOC ini menerapkan hukum pidana Eropa melalui Statuten van Batavia pada tahun 1642. Jadi VOC ini juga mencampuri hukum pidana adat, misalnya dengan menyusun Pepaken, Cirebon, dan kitab hukum di pidana Islam. Lalu ada juga pada tahun 1814 sampai 1895 setelah VOC bubar dan Belanda kembali menguasai Nusantara, hukum kolonial tetap berlaku dan sistem kerja paksa diterapkan. Jadi di situ orang masih hukum adat, belum ada hukum yang bagaimana begitu kan. Hukum pidana masih hukum pidana adat. Oh, tunggu. Kita mau tanya, kan kalau misalnya masih ada hukum adat, berarti belum ada hukum tertulis toh yang dari sumber hukum itu. So ada, Maret itu dalam kitab. Di kitab. Berarti Tetap bukan diterapkan secara orang. dibuat oleh Pemerintah. berdiskusi atau diskusi Iya. oleh pemerintah atau apa begitu untuk menerapkan kalau misalnya itu jadi Iya. belum ada begitu. Belum Jadi ada. orang tetap terapkan hukum adat. Hukum adat, iya. So ada mar tetap orang pakai hukum Hukum adat adat. aja. Kayak deh. contoh yang di Aceh. Kita pada orang gitu. Iya. Oh, oke. Baru pada tahun 1942 sampai 1945 pada masa pendudukan Jepang itu memberlakukan hukum pidana kolonial Belanda melalui Osamu Seirei dan Bun Seirei, tetapi menerapkan beberapa peraturan baru di hukum itu. Jadi hukum adat mulai hukum pidana yang baru mulai ada. Yang tuh itu tuh. Ya, ini yang dari Jepang. Dengan ada dong tambah-tambah tuh itu. Iya. Karena mereka ada peraturan baru kan. Karena ini kan Jepang yang buat toh. Baru akhirnya terjadilah dualisme hukum karena wilayah barat dan timur Indonesia dikuasai oleh militer yang berbeda. Sampai akhirnya pada 17 Agustus 1945, hukum pidana Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
begitu guys. Berarti itu Masuk hasil yang merdeka. hukum pidana dari Indonesia itu berarti hasil dari sebelum-sebelumnya. Penjajahan, iya. Nah, sebelum-sebelumnya baru masuk ke dorong pembuatan secara mandiri untuk Iya, diterapkan di betul. Indonesia. Jadi kalau hukum Nusantara sepas masa penjajahan itu dia tuh masih menggunakan hukum adat. Adat. Di luar kayak Jepang, Belanda itu so ada hukum pidana. Begitu ngerti nggak? Hukum pidana yang di kitab mereka itu so ada. Nah, kalau Indonesia masih menggunakan hukum adat. Adat. Begitu. Baru tahu sih kalau yang dari Indonesia. Iya. Kita baru tahu. Iya lagi. Seru sih. Ya. You know. Nah, mungkin Moi baru tahu yang di Indonesia. Kita ada yang dari luar Indonesia. Bagaimana kalau kita membahas tentang hukum pidana yang awalnya itu muncul jauh sebelum dari Indonesia. Nah, jadi kita sendiri dapat itu ada hukum pidana di zaman kuno, yaitu dia berasal dari Kode Hammurabi. Itu di sekitar 1754 sebelum Masehi. Berarti sebelum jauh, jauh sebelum. Nah, di sini itu tertulis kalau salah satu sistem hukum tertulis pertama ditemukan di Babilonia, yaitu Kode Hammurabi. Nah, kode ini memuat aturan-aturan tentang berbagai tindak pidana seperti pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan lainnya. Hukuman yang diberikan berdasarkan prinsip lex talionis atau mata ganti mata. Mungkin so pernah ada tahu kayak hukum rimba begitu kan, ada yang Iya. mata diganti mata. Jadi kayak Money kalau baking misalnya- itu mau balas nah, dengan itu. balas dengan itu. Enggak sampai hukum rimba juga, mungkin di beberapa tempat masih ada ya, tapi orang kan nggak tahu di mana secara spesifik kan tentang Itu kan di zaman itu toh. Nah, iya, ini zaman ini. Nah, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus timpal dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Mungkin masih ada beberapa negara yang masih menggunakan itu. menerapkan itu. Karena setahu kita ada beberapa negara yang kalau misalnya dia melakukan tindak pencurian itu biasa ada yang hukumannya sampai mati. Mati. Hukuman mati. Iya. Betul, betul. Masih ada beberapa negara. Kita Tapi itu masih di belum luar tahu. Indonesia. Tapi di luar Indonesia karena Indonesia sudah menerapkan yang secara kemanusiaan karena ada Karena ada HAM tuh. ada HAM itu dia. Nah, lalu dia masuk ke hukum Romawi kuno. Di sini hukum Romawi kuno itu hukum pidana Romawi lebih berkembang dengan sistem yang lebih terstruktur. Mereka mengenal konsep delik atau kejahatan dan sanksi atau hukuman. Nah, jadi kalau di sini lumayan soft tapi tidak sama kayak yang sebelumnya mata dibalik ganti mata, tapi ini lumayan soft tapi masih dalam sanksi gitu, ada Tetap hukuman. ada sanksi. Ada sanksi dari perbuatannya. Harus ada, ya. Harus harus ada sekejam yang itu. Ya sebelumnya. Nah di sini seperti contoh ya denda, pengasingan, itu kan enggak kayak kalau misalnya dia membunuh harus dihukum mati. Mesti balas dengan itu. Ya, tapi ini sudah karena mungkin lebih soft karena berpikir HAM. itu ada belum ada HAM itu mungkin nggak salah. Tapi lebih ke arah bagaimana orang berpikir secara kemanusiaan. Ya mungkin ya. Kita kan- Berarti hukum Romawi kuno ini sama dengan hukum Indonesia sekarang ini dah. Nah, mirip. Mungkin Indonesia sendiri diambil dari sini hukum Romawi sini, tapi belum tahu juga kan. Orang nggak tahu tuh pastinya. DP sejarah yang asli dari yang- hukum pidana ini. Oke. Karena masih Nah. banyak tuh yang sumber-sumber. Nah, kita mungkin tahu hukum Romawi ini memengaruhi sistem hukum yang ada di Eropa. Oh, iya? Makanya yang di VOC tadi mungkin yang diajarkan hukum-hukumnya itu masuk ke Indonesia dari sini. Makanya kita bilang toh bisa jadi karena mungkin beberapa hukum yang ada di Romawi ini dicontoh dan akhirnya diaplikasikan tapi direvisi lagi jadi lebih gampang atau lebih iya, betul. mudah dimengerti Jadi gitu. sesuai sama yang tadi kita jelaskan Nah, kan. iya. Oke. Itu Lanjut. dia. Nah, sistem hukum Romawi kuno itu sendiri pengaruhnya terhadap sistem hukum pidana di negara-negara modern seperti yang kita jelaskan tadi toh. Nah, gitu. Nah, masuk ke abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu hukum pidana sangat dipengaruhi oleh agama. Kalau ngoni tahu masa Abad pertengahan itu. Iya, ngoni tahu enggak masa kelam yang di dulu itu yang dipimpin oleh katedral. Oh iya. Masa iya. kelam Eropa, Iya. masa kelam Eropa, tahu toh? Tahu. Itu kan rata-rata hukum atau aturannya itu didasarkan oleh agama. Agama. Disitulah dimulai masa gelap, karena mungkin beberapa yang ada yang tidak setuju atau ada yang itu, makanya Ada pro dan kontra. ada pro dan kontranya gitu. Nah pada abad pertengahan ini tindak pidana seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum agama. Jadi semua yang rata-rata pelanggaran itu berdasarkan hukum agama. Contohnya mencuri apa gitu, bukan lagi dasar dari pemikiran orang lain gitu. Tapi sudah ada tertulis jauh sebelum ini tertulisnya kayak contoh kode Hammurabi atau apa begitu. Tapi sudah ada sebelum itu. Karena agama kan sendiri udah ada jauh sebelum orang ini ada. Peraturan-peraturan begini so ada. Betul. Iya, betul.
Nah, terus ada inkuisisi di abad pertengahan. Adalah salah satu contoh di mana orang yang dianggap melakukan kejahatan seperti bidah, sihir atau penyimpangan agama bisa dihukum dengan cara yang sangat keras. Nah, sedangkan yang orang belajarkan sama ini tidak ada namanya itu hukum buat kayak sihir gelap, dukun-dukun, tidak ada hukum kan? Dan apa, nah mungkin makanya dia ambil sistem hukum agama begitu. Jadi yang kayak sihir, kayak penyembahan begitu, itu sudah pidananya dari hukum agamanya gitu. Nah, selanjutnya masuk ke abad pencerahan. Kan tadi abad kayak gelap dong, karena kan masih belum terstruktur dengan rapi dari hukum. Nah, di sini sudah mulai, nah dorong mulai ada seperti yang Celi bilang tadi, ada pro dan kontra. Akhirnya yang kontra ini bisa mengemukakan dari pendapat. Akhirnya ada abad pencerahan di mana di sini itu enlightenment atau perubahan dalam pemikiran hukum pidana pada abad ke-18 ini sudah mulai dekat ke tahun-tahun sekarang gitu. Nah, muncul pemikiran-pemikiran baru yang menentang sistem hukum pidana yang kejam dan tidak adil. Salah satu tokoh penting dalam pemikiran ini adalah Cesare Beccaria atau seorang ahli hukum dari Italia yang dalam bukunya itu De Deliti delle Pene tentang kejahatan dan hukuman yang diterbitkan pada tahun 1764. Beccaria mengkritik sistem hukum pidana yang berlaku pada waktu itu, makanya ada abad pencerahan. Nah, iya. Gitu. Nah, selain Beccaria sendiri, ada juga Jeremy Bentham yang seorang filsuf Inggris juga berkontribusi dalam teori hukum pidana supaya bisa menjadi lebih terstruktur, akhirnya jadi lebih bagus lagi begitu namanya. Nah, akhirnya setelah dari situ masuk ke perkembangan hukum pidana di abad ke-19. Di sini itu akhirnya dari sebelumnya kan itu masih menggunakan kitab sebenarnya. Kalau di Aceh kan masih kitab ya toh. Nah, sekarang di sini itu sudah bukan kitab atau agama gitu lah. Tapi sudah kitab agama, bukan lagi kitab agama, tapi sudah distrukturkan dengan baik untuk dibuat kitab undang-undang hukum pidana. Akhirnya ada yang lebih rapi, lebih terstruktur. Itu dia. Dan modern tentunya, karena sudah memikirkan bagaimana orang harus berpikir secara kemanusiaan, sudah digabung semua di situ dari abad pertengahan abad ke-19 ini. Nah, dan di sini muncullah kitab undang-undang hukum pidana Belanda yang mungkin Celi bilang tadi ada yang diambil dari luar, kitab hukum pidana dari luar baru masukkan ke Indonesia. Nah, akhirnya baru masuk ke hukum pidana di Indonesia. Nah, mungkin hukum pidana di Indonesia sudah dijelaskan oleh Celi tadi. Jadi saya tahu lah, dia rata-rata garis besar begitu. Nah, bagaimana orang mau belajar itu dari hukum pidana di Indonesia mungkin lebih tahu, karena kan hukum pidana itu luas sebenarnya. Seperti mungkin yang Mayor Desa atau Mayor yang lain bilang, hukum itu masih belum tahu asal usul pastinya. Karena hukum itu masih yang itu Mayor Desa bilang belum pasti, ya nggak sih? Soalnya arti hukum aja itu masih menurut para ahli. Ada menurut masih banyak ada. Itu. Jadi nggak ada yang tetap begitu. Nah, kalau misalnya salah satu fun fact yang orang dapat di sini sebenarnya, kalau mau nih ingat baik itu yang di sini kita jelaskan bahwa ini kan semula dari kitab undang-undang. Nah, sedangkan kitab undang-undang itu dijelaskan dari sebelumnya, mungkin dari ahli. Ada ahli tau tadi kita ada ahli yang kasih kontra untuk buat ini kitab ini, jadi akhirnya orang bisa lebih terstruktur. Nah, tapi makanya mungkin sekalipun orang sudah nggak tahu asal usulnya, tapi kan ada juga yang seperti ada doktrin yang mengajarkan itu kalau misalnya orang boleh percaya ini ahli ini kan orang sudah meresearch banyak mungkin baru akhirnya orang masuk begitu gitu guys. Masih ada lagi tambahan? Enggak sih, soal habis sih dari kita. Itu seluruh dari hukum pidana yang ada di luar masuk ke Indonesia. Sumber. Iya, kita sedikit sekali sumber. Yang sumber tadi.
Nah, apa nanti tinggal potong no? Ya boleh potong Pak. Nanti saya masuk ulang pas di sumber. Iya. Karena tuh sumber tadi rupa pendek sekali, lebih kita banyak di hukum. Iya, nih sob tunggu ya kita. Sejarah hukum pidana. Karena sejarah hukum kan Suruh panjang sekali memang. Iya. memang kan kalau sejarah kan orang mesti tahu dari awalnya toh. Iya. Dari awalnya karena menurut kita sendiri kalau misalnya orang belajar hukum sumber hukum kan sebenarnya ada tertulis yang tahu kita. Jurisprudensi tadi. Jurisprudensi, doktrin. Kalau misalnya apa namanya sejarah ini, Mana sejarah sejarah? ini tuh banyak. Kita ada dapat sejarah yang ini, nggak ada dapat sejarah yang itu. Itu dia. Nah kan sejarah, orang yang tahu yang betul yang mana. Namanya Iya, sejarah. Sejarah itu bisa jadi kan ada juga yang dari luar. Iya, Ini kan yang kita dapatkan. Mungkin ada lagi dari luar Yang lebih pemikirnya lebih rinci, Iya, lebih betul. beda lagi bagaimana dong cara menjelaskan atau bagaimana dong cara ahli gitu nah.